Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisah Ranti Batubara, NPM 18140016. Di sini saya akan menjawab, saya membuat video jawaban UTS saya pada tanggal 30 Oktober 2021, mata kuliah Selekta Selekta IPA. Di sini yang soal pertama yaitu membuat rangkuman tentang materi yang dikirimkan sebelumnya. Materi yang saya kirimkan yaitu daur hidup, ekosistem, rantai makanan, dan ekosistem. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang daur hidup. Daur hidup adalah siklus perkembangan makhluk hidup. Ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna contohnya kupu-kupu, lalat, nyamuk, lebah, dan kumbang. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna contohnya jangkrik, kecoa, dan belalang. Selanjutnya, rantai makanan. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan memakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Selanjutnya, rantai makanan. Produsen atau jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Yang selanjutnya, proses rantai makanan, yaitu produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, tersier, dan selanjutnya dekomposer atau pengurai. Yang selanjutnya, ekosistem. Ekosistem adalah suatu tempat ekologi atau tempat makhluk hidup yang terbentuk hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup yang lain dengan lingkungannya. Komponen pembentuk ekosistem yang pertama yaitu biotik, abiotik, produsen, konsumen, dan dekomposer. Selanjutnya, soal nomor 2 yaitu tentang miskonsepsi dan contohnya. Miskonsepsi adalah kesalahan dalam memahami konsep yang sebenarnya, kesalahan memahami konsep yang tidak sesuai atau pemahaman seseorang itu berbeda dengan konsep sebelumnya yang disepakati oleh para ahli, dan atau miskonsepsi itu yaitu kesalahan komunikasi atau pemahaman antara materi yang diajarkan, baik berupa penyampaian, karakter, dan sebagainya yang tidak sesuai dengan konsep yang seharusnya yang telah dibuat oleh para ahli sebelumnya. Contohnya misalnya selama saya PKL di SD Negeri 10-11 Pulau Badak, contoh materi mungkin yang kemungkinan akan terjadi miskonsepsi yaitu pada materi organ pernapasan pada hewan di kelas 5 subtema 2 subtema 1. Contohnya, bisa jadi nanti murid akan mengalami miskonsepsi apabila seorang gurunya tidak menjelaskan secara detail atau rinci materi yang kita ajarkan. Contohnya, lumba-lumba bernapas dengan insang. Sedangkan kenyataannya lumba-lumba merupakan jenis hewan mamalia air. Mamalia merupakan bernapas dengan menggunakan paru-paru. Kenapa bisa dikatakan miskonsepsi? Karena menurut yang kita lihat, lumba-lumba itu adalah sejenis ikan. Yang diperhatikan siswa, yang di garis besar siswa nanti hanya jenisnya saja. Lumba-lumba masuk ke dalam jenis ikan, sedangkan ikan bernapas dengan insang. Selanjutnya, contoh selanjutnya itu adalah kucing. Yang kita lihat di lingkungan kita itu, kucing sebagian besar menyukai baik itu sayuran dan
nasi ada juga nanti, tapi sedangkan kucing itu termasuk ke dalam jenis hewan karnivora, sementara yang anak-anak lihat di dalam kehidupan itu kucing memakan segalanya, misalnya memakan sayuran, nasi, dan lain sebagainya. Jika kita tidak menjelaskan secara rinci dengan contoh yang dengan apa yang dilihat oleh siswa, bisa jadi siswa akan mengalami miskonsepsi dengan materi tersebut. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu bagaimana cara seorang guru membuat pembelajaran IPA itu menarik. Yang pertama, kita ciptakan hubungan yang baik dengan siswa. Dengan hubungan yang baik, otomatis siswa akan merasakan dia sedang diperhatikan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, sesuaikan materi dengan karakter siswa. Baru membuat media yang menarik. Media yang menarik di sini kita memang tidak perlu membuat media yang mahal atau yang susah untuk didapatkan. Kita cukup membuat media apa yang sering dijumpai oleh siswa di dalam lingkungannya. Selanjutnya, mengaitkan siswa dengan pembelajaran. Di sini kita bisa meminta siswa mempraktekkan materi yang kita ajarkan. Dan selanjutnya yaitu membuat bahan praktek. Bahan prakteknya di sini kita langsung berpraktek, terjun langsung ke lapangan agar siswa lebih memahami apa yang kita sampaikan. Karena apa yang kita dengar, kita pahami dan kita laksanakan, otomatis akan menambah pemahaman lebih tinggi dibanding kita hanya sibuk menjelaskan materi kepada anak-anak. Jadi cukup sekian jawaban saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.